Jadi cukup lepas gas dan remnya kayak naik bom car. Tercas gitu, artinya emang bisa ngalir nih listriknya ke laptop saya. Jadi saya bisa kerja. Cuman masalahnya satu, koneksi internetnya belum ada. Ya tapi seenggaknya udah cukup lah. Halo Muladiners, akhirnya kesempatan untuk mencoba mobil listrik terbaru dari Hyundai datang juga. Ini dia Hyundai Ioniq 5. Mau tahu rasa berkendara dari mobil ini? Apakah nyaman? Apakah mobil listrik ini berbeda dengan mobil listrik lain? Untuk jawabannya, simak videonya sampai habis. Nah, langsung maju tuh. Ini emang oke banget sih kalau dari sisi posisi berkendara. Maksudnya kita bisa melakukan penyesuaian yang banyak. Bentar-bentar, gerah, nyalain dulu. Selayaknya mobil listrik, ya mobil ini ketika dinyalakan suaranya nggak ada, paling suara AC doang. Nah itu juga yang menarik dari Ioniq 5 ini, kalau dicari tuas transmisinya nggak ada di konsol tengah ini, melainkan di sisi kanan sebelah sini nih, kayak mobil-mobil Mercy lah. Nah, oke, baik lagi tadi, ini memang Ioniq 5 ini mantep banget dalam hal posisi berkendara karena dia memang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan hanya dengan menekan tombol saja gitu. Apalagi di sini udah punya 2 memory seat. Nah, kalau misalnya kita pencet 1 misalnya, nah dia menyesuaikan dengan apa yang memang sudah direkam di posisi nomor 1. Begitu juga ketika kita menekan nomor 2. Nah, ini langsung menyesuaikan dengan posisi nomor 2 gitu. Jadi kalau suami istri gantian nyetir itu bisa banget. Misalnya istrinya lebih pendek gitu tingginya, pakai yang posisi tinggi. Kalau suaminya lebih pendek, lebih tinggi, nah bisa yang lebih rendah. Ini lebih nyaman kayak gini. Terus juga pengaturan setirnya juga udah teleskopik sama tilt dan teleskopik tuh udah ada, jadi tinggal diatur aja sesuai keinginan. Oke Muladiners, nah sekarang langsung kita coba aja ya mobil ini. Yuk gaspol. Nah ini udah di dalam Ioniq 5 dan nyetir. Gimana rasanya? Yang pertama itu kedap ya. Kabinnya ini lumayan kedap dari suara-suara dari luar. Kemudian juga bantingan suspensinya nih. Aduh, empuk banget. Jadi nyaman lah. Kalau dari sisi kenyamanan udah oke banget. Terus layaknya mobil listrik ketika diajak berakselerasi, digas, injek gasnya, nah langsung narik. Itu emang ciri khas dari mobil listrik ya gitu. Terus juga yang menarik di mobil ini ada beberapa nih untuk rasa berkendara. Untuk berkendaranya, yang pertama itu dia punya iPedal. iPedal artinya gas dan rem itu diatur dalam satu pedal saja, yaitu pedal gas. Ketika kita injek gas, mobil jalan. Tapi ketika pedal gas dilepas, dia otomatis ngerem. Tapi itu harus diaktifkan dulu, nggak bisa otomatis aktif. Caranya dengan menekan ini nih, kayak ada pedal shift di setir nih. Nah, harus
pencet sampai setelah level 3. Jadi ada level nih, ada level 1 itu ngeremnya agak sedikit, level 2 lebih kuat ngeremnya ketika gas dilepas, yang ketiga itu ngeremnya kuat banget. Jadi regenerative brakingnya tuh paling kuat lah di level 3 itu. Nah, iPedal ada di level selanjutnya. Ketika pencet setelah level 3, iPedal otomatis aktif. Buat yang nggak kebiasa memang ya agak janggal gitu. Tapi kalau udah biasa enak kok. Jadi kita kaki nggak usah lepas-lepas dari pedal gas lagi gitu, nggak usah pindah-pindah pedal. Jadi cukup lepas gas dan remnya kayak naik bom kar. Kemudian yang juga membuat rasa berkendaranya semakin mantap, semakin nyaman adalah Ioniq 5 ini sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control. Nah, ada kata-kata smart di depannya. Itu berbeda dengan cruise control biasa yang ada di mobil Hyundai lain. Jadi kecepatan mobil ini bisa mengikuti kecepatan mobil di depan. Nih, saya contohkan ya. Cukup tekan tombol ini yang di sini nih, ada mobil sama jam nih ditekan. Nah, kemudian atur deh kita mau kecepatan berapa. Ini saya atur misalnya ke 95 lah kilometer per jam. Nah, dia pasti langsung ngebut nih ke 95. Tapi begitu ada mobil di depannya, nih misalnya nih cari mobil, kita harus cari lawan. Nah nih, ada Fortuner di depan, ada mobil lain di depan, dia otomatis ngerem nih. Nah, jadi melambat ya, ngikutin kecepatan mobilnya. Jadi otomatis ngerem. Saya nggak usah injek apa-apa lagi, dia otomatis lebih lambat gitu. Nah, ketika kita nggak mau lambat, kita mau lebih ngebut, ya udah tinggalin aja mobil ini. Kita balik lagi ke 95 km per jam. Nah, selanjutnya juga Ioniq 5 ini punya 3 mode berkendara. Yang pertama, mode berkendara Eco. Eco tuh kalau kita mau menghemat baterai lah, artinya gas jadi nggak terlalu responsif. Yang kedua normal ya, biasa-biasa aja. Dan yang ketiga sport. Nah, kita mau coba nih yang sport. Nah, ketika sport berubah nih tampilannya, jadi ada merah-merahnya gitu, jadi lebih terkesan sporty lah, membangkitkan gairah untuk ngegas. Kita coba ya gasnya ketika di mode sport. Nah, memang sih langsung responsif banget gitu, nggak usah diinjek banyak, itu dikit aja diinjeknya, towel aja udah langsung lari ini mobil gitu. Nah, kalau di gaspol nih itu rasanya tuh mobil tuh kayak enteng banget. Jadi malah tuh kesannya tuh nggak terlalu stabil gitu kalau kita gas nih. Nah tuh kayak apa ya, kayak ya agak melayang sedikit lah gitu. Tapi ya memang ya nggak tahu sih ini kenapa kayak gini, apakah gara-gara cuman pakai RWD doang, sedangkan di global tuh ada yang AWD juga gitu. Jadi harusnya memang mungkin lebih nyaman pakai penggerak AWD kali ya gitu. Jadi supaya mungkin bobotnya juga lebih mantep, terus juga penggeraknya juga lebih stabil juga, ada di depan dan belakang gitu. Kalau kayak gini ya tadi saya bilang ketika digas tuh kayak ngerasa masih agak melayang-layang gitu. Tapi ya mungkin butuh lebih terbiasa aja kali ya. Nanti kalau udah biasa mungkin jadi lebih tahu karakter mobil ini, dan jadi berkendaranya juga jadi lebih menyenangkan.
Lagian kan juga nggak ngebut-ngebut banget juga kan di jalan sekarang. 120 km per jam aja udah kena tilang. Nah, bahaya. Nah, ini sekarang kita akan bahas soal kenyamanannya di bangku belakang ya. Utamanya adalah ketika kita ingin bekerja gitu. Nah, ini punya yang namanya fitur V2L. Ini memudahkan kita untuk mencolok alias mencari sumber tenaga untuk peralatan elektronik seperti contohnya laptop. Nah, saya akan mau contohkan nih, apakah benar saat berkendara dengan Ioniq kita bisa sambil nyolok laptop? Kita coba ya. Ini laptopnya, laptop mahal. Terus ini chargernya, charger udah lem-leman gini. Kita coba. Caranya cukup mudah, cukup geser ini doang nih. Nah, habis itu colokin. Nah, setelah warnanya udah berubah jadi hijau tuh, artinya ini udah apa ya? Tercas gitu, artinya emang bisa ngalir nih listriknya ke laptop saya, jadi saya bisa kerja. Cuman masalahnya satu, koneksi internetnya belum ada. Ya tapi seenggaknya udah cukup lah. Itu kan bisa kita, internet mah bisa kita pakai wifi dari HP, itu udah mantap, udah bisa. Yang penting bisa kecolok, jadi laptop bisa bekerja dengan baik, bisa sambil santai sambil ngetik. Mantap. Oke, sekian review kami, review singkat, test drive singkat dengan Ioniq 5. Nah, bagaimana menurut kamu rasa berkendara yang sudah tadi saya jabarkan? Apakah membuat semakin yakin untuk beli mobil ini atau tidak? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah!